Jutaan orang tercatat mengikuti aktivitas judi daring di Indonesia. Lalu bagaimana upaya masyarakat dan juga pemerintah lepas dari jerat pertaruhan aplikasi Jagadmaya ini? Saya karena judi online slot itu dari tahun 2013 saat saya lagi di dalam penjara. Berto bukan nama sebenarnya, mengisi waktu luangnya dengan bermain judi daring. Kegiatan ini terus Berto gandrungi hingga keluar dari lapas 10 tahun kemudian. Permainan adu keberuntungan ini memaksanya menjual rumah untuk bermain judi daring karena tergiur keuntungan yang pernah ia dapatkan senilai 50 juta rupiah dalam 1 minggu. Namun saat dihadapkan dengan kekalahan, ia pun kehabisan modal hingga kembali berkecimpung di dalam dunia hitam. Malang melintang akibat bermain judi daring, akhirnya Berto dapat berhenti dan meninggalkan judi daring pada bulan April lalu. Ibaratnya kayak uang setan dimakan jin. Uang setan dimakan jin ya nggak ada hasilnya. Ada sekarang dan saya ketemu seseorang yang bisa buat saya sadar dan buat saya motivasi untuk lebih baik lagi. Saya di penjara, bos hanya sekedar memberi saya uang dan saya melakukan kegiatan apa yang disuruh bos. Orang baru tersebut bisa memberi saya motivasi dan semangat saya buat untuk lebih baik lagi. Berkat dukungan lingkungan sekitarnya, Berto dapat meninggalkan judi daring. Kini ia hidup lebih baik dengan pekerjaannya sebagai pengendara ojek daring. Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), jerat judi daring tidak memandang usia. Kelompok usia produktif 31 hingga 50 tahun menjadi pelaku judi daring terbesar dengan 1,64 juta orang. Disusul kelompok usia lebih dari 50 tahun sebanyak 1,34 juta orang dan usia 21 hingga 30 tahun dengan 520 ribu orang. Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR, menilai judi daring memiliki dampak ganda dalam bermasyarakat. Tak hanya masalah ekonomi, namun juga masalah sosial yang bisa membebani negara. Begitu ada kecanduan terhadap judi, dalam konteks ini judi online, tentu saja ini akan mudah untuk terjebak untuk terjebak dalam situasi keuangan yang susah karena orang yang terjebak dalam judi online kalau mereka miskin tentu saja akan mencari cara untuk mendapatkan uang untuk bisa berjudi ingin mendapatkan uang yang lebih besar tapi dengan cara mencari-cari uang untuk modal untuk berjudi. Nah ini yang secara untuk bagi orang yang kelas menengah ke bawah dampaknya bukan hanya ekonomi jadi bisa sampai pada dampak sosial Devi Rahmawati, pengamat sosial, mengingatkan pemerintah untuk membangun sinergitas dengan masyarakat dalam memberantas judi daring. Ya, artinya ini sebuah pekerjaan yang tidak cukup untuk dikerjakan hanya oleh satgas yang sifatnya sementara. Tapi ini menjadi PR satu negara sebenarnya. Artinya satgas ini sebenarnya harusnya tidak hanya sekedar satuan yang sifatnya ad hoc atau sementara, tapi kerja sama lintas kementerian juga penting dan masyarakat punya tanggung jawab yang sama besarnya dengan negara. Karena kalau setiap keluarga paling tidak menjaga keluarganya masing-masing, insya Allah satu negara akan aman. Devi menambahkan, pemberantasan judi daring yang telah menjadi candu bagi masyarakat perlu keberanian, konsistensi, serta dukungan. Di lain pihak, sejumlah langkah telah diambil pemerintah untuk memberantas judi daring. Di antaranya, pemberian peringatan dan perintah pada platform media, pemutusan dan pemblokiran IP address, pemutusan network access point di Kamboja dan Filipina, audit penyelenggara sistem elektronik atau PSE, dan bersinergi dengan otoritas jasa keuangan. Menkominfo Budi Aristiadi memastikan langkah preventif juga dilakukan untuk menekan angka pelaku judi daring. Kita terus melakukan edukasi atau literasi ke masyarakat mengenai bahayanya judi online. Kita untuk melakukan literasinya kita terus bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat dari mahasiswa, pemuda, ibu-ibu untuk terus menyuarakan dan juga melakukan sosialisasi dan literasi kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Perlindungan masyarakat terhadap judi online ini
menjadi prioritas utama bagi pemerintah, karena judi online ini menghancurkan ekonomi negara, ekonomi masyarakat, dan ekonomi keluarga. Seluruh elemen masyarakat dapat berkolaborasi memberantas judi daring. Karena perjudian merupakan ancaman besar bagi masyarakat serta menjadi batu sandungan menuju Indonesia Emas 2045. Meski judi daring buat putus asa, ada banyak hal untuk kembali bangun asa. Judi ini hanya masalah rasa. Pemerintah dan masyarakat tetap punya cita. Glenis Oktania, Kompas TV, Jakarta. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solo memastikan 11 orang tewas akibat tertimbun longsor bekas lokasi tambang emas di Nagari, Sungai Abu, Sumatera Barat. Diduga masih ada 25 orang lainnya terjebak di lokasi. Selengkapnya hadir usai jeda.